Shalom kasih Kristus. Hari ini adalah hari yang baru bagi kita. Tentunya saya berharap kita semua dibebaskan dari masa lalu yang buruk dan dibebaskan juga dari rasa penyesalan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini agar kita lebih arif dalam bergaul sehingga kebenaran Tuhan diberikan dan tetap terjaga dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kembali kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu lewat renungan hari ini. Biarlah apa yang kami dengar, Tuhan, menjadi satu kekuatan dalam iman percaya kami, sehingga kami tidak salah dalam melangkah, dan kami tentunya memiliki satu komunitas yang baik dan terus memperkuat iman percaya kami, sehingga menghasilkan satu buah-buah yang baik, yang manis, untuk dapat dinikmati oleh orang yang ada di sekitar kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema jangan salah bergaul. Terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kasih Kristus, saya membaca kisah seorang pemuda di Kaskus, di mana sekarang dia memulai hidupnya dari nol, yaitu menjalani hidupnya layak orang normal. Maksud dari normal, benar-benar hidup sewajarnya, tidak ada darah tertumpah, tidak ada harga diri yang dijual, tidak ada kesetiaan yang diperjualbelikan. Karena dia merasa capek menjalani hidup dengan dua muka dan dua kisah. Dari jadi penjamret, pengedar, sampai menjadi gigolo, sudah ia jalani. Akibat semua ini karena diawali salah pergaulan saat dia sekolah menengah atas. Dimulai dari minum-minuman beralkohol, berantem, dan banyak lagi perbuatan-perbuatan tidak pada tempatnya. Kehidupan seperti ini tidak sebatas dengan teman di sekolah, tetapi juga dilakukan dengan pergaulan di luar sekolah. Kehidupan anak muda ini pada awalnya mungkin tidak terpikir akan berdampak seperti yang ia ceritakan. Mungkin di awal pikirannya dia hanya bergaul sebatas teman atau sahabat saja. Ternyata pergaulan yang salah membuat kehidupannya menjadi berantakan. Penting sekali untuk memahami dengan siapa kita bergaul atau bersahabat. Dalam Mazmur 1 ayat 1 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mari jangan kita salah bersahabat. Bila kita salah, alangkah sia-sianya hidup di mana kita menata kembali dari nol. Masih beruntung kita dapat sadar saat masih sehat dan produktif. Bila tidak, ini merupakan masa lalu yang kelam dan sangat memilukan. Apa yang disampaikan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 33 mengacu kepada sebuah situasi ketika sebuah ajaran yang tidak mempercayai kebangkitan Kristus beredar di kalangan jemaat Korintus. Mereka dengan gencar berusaha mempengaruhi jemaat sehingga banyak di antara mereka yang kemudian terpengaruh. Paulus pun mengingatkan dengan tegas agar mereka tidak terjebak dalam pengajaran yang salah itu. Mereka harus memperhatikan betul pergaulan mereka agar jangan sampai segala yang baik yang telah mereka capai kemudian hancur berantakan. Apa yang disampaikan Paulus masih relevan atau masih berlaku sampai saat ini, di mana penyesatan dapat hadir dengan begitu mudahnya. Perkembangan teknologi membuat penyesatan semakin mudah dan semakin banyak, sehingga dari segala sisi kita bisa dipengaruhi oleh ajakan dan ajaran sesat yang seringkali hadir dengan kemasan menarik. Terlihat sepintas itu benar dan baik, tetapi ujungnya kebinasaan. Hal ini seperti iblis membujuk Hawa, bila engkau memakan buah ini, engkau akan sama seperti Allah, tahu mana yang baik dan yang jahat. Tercatat dalam Kejadian 3 ayat 5. Demikian juga dalam Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Dalam bergaul, mungkin kita berpikir itu tidak harus lurus-lurus saja, tetapi harus ada sedikit-sedikit bengkoknya. Dan itu mungkin tidak akan mempengaruhi iman kita pada Tuhan. Tetapi bagaimana jika hal itu kemudian berakar kuat dan membawa resiko yang fatal, lalu kita tidak lagi punya kesempatan untuk kembali?
Di samping itu, ada banyak pula ajaran-ajaran yang seolah mengacu kepada firman Tuhan, tetapi ternyata setelah dikaji baik-baik, malah sangat bertentangan dengan firman-Nya. Dunia menawarkan begitu banyak hal yang bisa dengan cepat membuat kita tergiur. Alkitab mengatakan bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tercatat dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Setiap saat kita bisa bertemu dengan orang-orang yang sesat. Jika tidak berhati-hati, kita dapat menjadi sesat, dan bila sudah masuk sangat sulit untuk diperbaiki. Adalah sangat penting bagi kita untuk menjaga betul pergaulan kita. Dengan siapa kita bergaul? Bukan berarti kita bergaul menutup diri dari orang yang tidak sepaham atau seiman, apalagi menganggap orang itu najis atau haram. Kita memang harus membuka diri kepada semua orang. Jangan hanya bergaul secara sempit saja, tetapi penting pula bagi kita untuk menjaga diri kita supaya tetap bisa berfungsi sebagai terang dan tidak malah ikut masuk dalam kegelapan yang menyesatkan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 14 kita diingatkan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Kasih Kristus, tetaplah kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan dalam melangkah bergaul, tidak salah. Tetapi kita harus bisa kritis terhadap pendapat atau ajakan teman-teman. Jagalah diri kita agar jangan sampai terpengaruh kepada sesuatu yang menyesatkan. Pegang prinsip kebenaran dengan baik dan jangan jual atau gadaikan demi solidaritas dalam pergaulan, demi status, demi jabatan, apalagi demi harta kekayaan. Mari kita jaga terang Kristus untuk terus menyala, dan jadilah terang yang dapat menyinari kegelapan. Jangan biarkan terang kita dipengaruhi oleh sekitar sehingga gampang diredupkan. Mari tetaplah kita buka pintu persahabatan dan bergaulah seluas-luasnya, tetapi berhati-hatilah di dalamnya. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat firman yang Kau berikan pada hari ini, agar kami berlaku bijak Tuhan dalam kami bergaul, sehingga kami tidak salah dalam pergaulan, di mana kami merusak hal-hal yang baik dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak berakar di dalam Engkau, bahkan kami hancur, tidak mengalami pertumbuhan dalam iman percaya kami. Pimpin kami Tuhan, biarlah kami memiliki hati yang peka terhadap kebenaran firman-Mu, terhadap suara-Mu, untuk kami semakin diarahkan menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin sekali lagi dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan, untuk terus semakin kuat dan memuliakan nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.